Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau membahas tugas tutorial 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD PDG K4 105. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Soalnya, pembelajaran tatap muka sebaiknya dilaksanakan dengan menggunakan alat peraga. Mengingat di masa pandemi COVID ini, tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Kemukakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang tepat digunakan di masa pandemi ini. Menurut pendapat saya, adapun pendekatan yang tepat digunakan di masa pandemi COVID ini yaitu pendekatan siswa yang aktif atau berpusat pada siswa. Tujuan saya menggunakan pendekatan ini agar siswa lebih aktif, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan lebih berpikir kritis pada saat pembelajaran di masa pandemi ini dengan metode belajar daring. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu deduktif dan heuristik, di mana siswa yang mencari dan mengolah materi pelajaran sendiri. Dan metode yang saya gunakan yaitu problem based learning atau PBL. Tujuan saya menggunakan metode ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir, mengatasi masalah dengan mandiri, untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selain metode PBL, saya juga menggunakan metode daring dengan video. Tujuan menggunakan metode ini yaitu karena sekarang di masa pandemi, maka tidak bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, dan metode inilah yang paling tepat di mana guru merekam dirinya lalu menyampaikan materi dengan membuat video dan media pembelajaran yang menarik, lalu membagikan ke siswa untuk disaksikan, dan guru memberikan soal yang dikirimkan ke grup WA untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian untuk teknik pembelajarannya saya menggunakan sintaks dari metode PBL. Untuk sintaks, peran guru dan peran siswa bisa dilihat di papan tulis dan di penjelasan berikut ini. Untuk sintaks yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Peran guru di sini yaitu guru mengirimkan video pembelajaran di mana di dalam video tersebut guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, kemudian menjelaskan sedikit materi pembuka dan memberikan permasalahan kepada siswa dalam bentuk video. Sedangkan peran siswa di sini yaitu siswa melihat dan memperhatikan video pembelajaran, kemudian menerima dan memahami masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian kita lanjut ke sintaks PBL yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dan meneliti. Peran guru di sini yaitu membimbing siswa untuk menemukan pemecahan masalah dan mengorganisasikan tugas-tugas melalui penjelasan lewat chat WA group. Dan peran siswa yaitu siswa menganalisis masalah yang diberikan oleh guru. Selanjutnya sintaks PBL yang ketiga yaitu membantu menyelidiki secara mandiri, di mana peran guru mendorong siswa melakukan eksperimen, mencari penjelasan serta solusi untuk penyelesaian masalah tersebut melalui chat WA. Dan peran siswa melakukan eksperimen, mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang diberikan, kemudian membuat laporan dan menjawab tugas. Selanjutnya sintaks yang keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja, di mana guru meminta siswa untuk menyajikan hasil dengan mengirimkan laporan
dan jawaban tugas atau latihan yang telah diberikan melalui chat pribadi guru. Kemudian siswa mengirimkan laporan dan jawaban tugas atau latihan ke guru melalui chat pribadi. Dan yang terakhir, sintak PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan refleksi dan evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan melalui video pembelajaran. Kemudian siswa melihat dan memahami penjelasan guru melalui video yang dikirimkan dan membuat rangkuman. Nah, itulah pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang saya gunakan dalam masa pandemi ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perkembangan siswa merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses belajar. Seluruh aktivitas proses belajar harus berpusat pada kebutuhan siswa dan aspek tuntutan masyarakat. Jelaskan tahapan perkembangan siswa menurut Anda. Perlu kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda karena dilahirkan dari orang tua yang berbeda, pola pengasuhan yang berbeda, dan lingkungan yang berbeda, serta ini bersifat individual. Adapun tahapan perkembangan peserta didik atau siswa dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa bayi dan kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Yang pertama kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan biologisnya, di mana pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan biologis pada masa ini sangat pesat. Namun secara sosiologis mereka hanya mengenal lingkungan sekitar saja. Sehingga orang tua harus mampu mempersiapkan siswa memasuki lingkungan sosial yang lebih luas, terutama persiapan memasuki sekolah. Salah satu caranya yaitu dengan sering mengajak anak bermain ke rumah keluarga, bermain dengan anak tetangga, dan lain-lain. Kemudian dari segi bahasa, pada masa ini mungkin ada beberapa anak yang bicaranya dan bahasa yang digunakan belum jelas dan belum mudah dipahami. Maksudnya, anak pada masa ini berbicara hanya sebagai alat komunikasi saja. Selanjutnya dari segi perkembangan kognitif. Pada masa ini, khususnya usia 0-3 tahun, perkembangan otak belum sempurna. Pada saat anak berusia 4-6 tahun, susunan koneksi syaraf otaknya sudah mulai berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengkoordinasikan otak dengan gerak. Selanjutnya kita lihat dari segi moral. Pada masa ini, anak masih bersikap seperti apa yang mereka inginkan saja. Dan ini tugas dari orang tua untuk mengarahkan dan memberikan penjelasan kepada anak untuk berperilaku terpuji dan bersikap baik. Kemudian dari segi ekspresif, pada masa ini anak lebih ekspresif dalam bermain dan bernyanyi. Nah, itulah beberapa perkembangan peserta didik pada masa bayi dan kanak-kanak, yaitu sekitar umur 0-5 tahun. Selanjutnya kita masuk pada masa kanak-kanak akhir, yaitu sekitar umur 6-12 tahun atau siswa SD. Pada masa ini anak-anak atau siswa sudah mulai bermain, berkomunikasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya kita akan bahas dari segi fisik. Anak-anak pada masa ini memiliki perkembangan fisik yang meningkat, yaitu penambahan berat badan dan tinggi. Siswa lebih aktif lagi dengan gerakan-gerakan yang sudah mulai mengarah dan kompleks, seperti berlari, bermain bola, loncat tinggi, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari perkembangan sosial, pada masa ini siswa sudah bisa mengatur diri, bekerja sama, dan empati kepada teman. Contoh kecilnya, ketika teman lupa membawa pena, teman yang lain meminjamkan penanya kepada teman tersebut.
Selanjutnya, ketika makanan atau bekal teman terjatuh, ada teman yang bersedia membagikan makanannya. Lalu kita bahas dari segi bahasa, di mana pada masa ini siswa lebih bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa menggunakan bahasa yang halus, sudah bisa memahami kata-kata yang kompleks, dan mampu menganalisanya. Kemudian dari segi perkembangan kognitif, anak atau siswa sekolah dasar memiliki kemampuan berpikir yang konkret dan matang. Siswa sudah mampu menghubungkan aspek-aspek yang berbeda secara tepat dan cepat. Anak sudah mulai menemukan bakat dan minatnya, dan wawasan mereka sudah meluas dengan pengalamannya sendiri. Kemudian dari segi moral, pada masa ini siswa sudah lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan siswa juga akan lebih merasa malu jika melakukan hal-hal yang buruk, sehingga mereka akan berperilaku baik terhadap orang lain. Kemudian dari segi ekspresif, pada masa ini siswa sudah menyadari dan mengetahui minatnya, dan lebih ekspresif dalam melakukan suatu permainan, dalam menyampaikan sesuatu, dan sudah mengenal musik, bernyanyi, dan lain-lain. Kemudian dari segi intelijensi, siswa sekolah dasar secara dinamis akan berkembang dan siap untuk dikembangkan agar lebih baik. Dan terakhir dari segi kebutuhan siswa, di mana harus dipertimbangkan juga, yaitu psikobiologis atau keinginan, minat, tujuan, harapan, atau masalah. Dan sosial, yaitu tuntunan lingkungan masyarakat. Tahapan selanjutnya yaitu yang ketiga, masa remaja, yaitu sekitar umur 13 sampai 12 tahun. Yang keempat yaitu masa dewasa awal, yaitu sekitar 22 sampai 40 tahun. Yang kelima yaitu masa setengah baya, yaitu sekitar umur 40 sampai dengan 60 tahun. Dan yang keenam yaitu masa tua atau lansia, yaitu lebih dari 60 tahun. Untuk tahapan nomor 3 sampai 6 ini tidak akan kita bahas karena kita fokus pada tahapan anak dari lahir sampai dengan tingkat sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia yang menggunakan pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik ada perubahan peranan guru. Perubahan dalam hal apa dan mengapa perlunya pembelajaran tematik di sekolah dasar? Perlu kita ketahui, dalam pembelajaran tematik ada perubahan peran guru, yaitu guru berperan sebagai pemimpin, fasilitator, moderator atau pembimbing, penantang, pemberi saran, dan organisator. Semua peran itu dilaksanakan oleh guru di dalam menerapkan pembelajaran tematik di kelas. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin. Guru harus bisa memimpin jalannya pembelajaran dengan baik, dan ini menuntut guru untuk bersikap tegas apabila selama proses pembelajaran terdapat masalah. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator, guru harus bisa menjadi teman dan memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Kemudian sebagai moderator atau pembimbing, di mana guru harus dapat mengatur dan membimbing jalannya pembelajaran, dan guru harus dapat mengatur apa yang ada di dalam kelas. Kemudian sebagai penantang, pemberi saran, dan organisator. Maksudnya, guru adalah aktor intelektual di balik suksesnya pembelajaran, yang bisa menantang siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan inovasi yang tinggi, dan memberikan saran dan masukan. Pembelajaran tematik sangat perlu dan penting diterapkan di sekolah dasar, karena pembelajaran tematik ini membantu siswa memanfaatkan suatu konteks dan literatur yang luas, membantu siswa melihat hubungan antara ide-ide dan konsep-konsep
untuk meningkatkan pemahaman siswa yang lebih tinggi, untuk memberi kesempatan yang nyata kepada siswa untuk membangun pengetahuan baru. Pembelajaran tematik juga memperhatikan logika, estetika, etika, kinestetika, serta life skill. Pembelajaran tematik juga membuat siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan secara aktif, bermakna, holistik, dan autentik. Selanjutnya kita masuk soal nomor 4. Penguasaan kompetensi oleh siswa dan upaya pemanfaatan penguasaan kompetensi yang diharapkan oleh guru dengan memperhatikan tujuan kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran tersebut. Kegiatan apa yang biasa Anda lakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran? Yang pertama yaitu kegiatan akhir pembelajaran, di mana pada kegiatan ini guru dapat mengetahui penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan dan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Pada kegiatan akhir ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, guru meninjau kembali penguasaan siswa. Nah, untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan, guru dapat meminta siswa untuk merangkum tentang materi yang sudah dipelajari, dan guru bisa meminta salah satu siswa untuk menyampaikan hasil simpulannya di depan kelas, sehingga teman-teman yang lain bisa membandingkan dengan simpulan mereka sendiri. Selanjutnya, guru dapat membetulkan atau menyempurnakan rangkuman yang dibuat siswa tadi. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan penilaian. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, kompetensi yang diharapkan dan ketercapaian tujuan pembelajaran, guru dapat memberikan tes secara lisan maupun tertulis. Apabila waktu yang dimiliki tidak banyak, guru dapat menunjuk beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan secara lisan dengan cepat dan tepat. Apabila waktu cukup banyak, guru dapat melakukan tes secara tertulis. Nah, itulah dua kegiatan yang bisa kita laksanakan sebagai guru pada tahap kegiatan akhir pembelajaran. Kemudian, yang kedua, kegiatan tindak lanjut pembelajaran, di mana kegiatan tindak lanjut pembelajaran ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Nah, pada kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Pada kegiatan ini, guru harus memperhatikan waktu dan kemampuan siswa. Pemberian tugas pada siswa harus berdasarkan pada perencanaan yang efektif dan terpadu, dan guru nantinya harus memeriksa dan membahasnya. Yang kedua, membahas kembali pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa, di mana pada kegiatan ini, guru hendaknya merancang kegiatan untuk membantu siswa menguasai kemampuan yang belum dikuasai tersebut. Kemudian yang ketiga, membaca materi pelajaran tertentu. Tujuannya yaitu untuk menambah pemahaman yang lebih luas lagi agar lebih memahami materi yang dibahas. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Tujuannya yaitu agar siswa lebih termotivasi dan semangat lagi dalam belajar, mengerjakan tugas, dan guru hendaknya memberikan bimbingan agar siswa mampu memperbaiki kekurangannya. Bimbingan itu bisa berupa arahan atau petunjuk yang jelas. Tahap selanjutnya yaitu mengemukakan topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang. Nah, cara ini perlu dilakukan
agar bisa membimbing atau mengarahkan siswa dalam kegiatan belajar yang akan dipelajarinya pada pertemuan yang akan datang. Selain itu, sebagai gambaran pada siswa tentang materi yang akan dipelajarinya pada pertemuan yang akan datang. Nah, itulah pembahasan tugas tutorial 1 saya, mata kuliah strategi pembelajaran di SD. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya mohon dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video saya membahas tugas-tugas tutorial yang lainnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.